Gua tentang surah Al-Imran ayat 187. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa idh akhadallahu mitsaqal ladzina utul kitaba latubayyinunnahu lin-nasi wa la taktumunahu. Wa idh akhadallahu mitsaqal ladzina utul kitaba latubayyinunnahu lin-nasi wa la taktumunahu fanabadhuhu wara'a dhuhurihim washtaraw bihi thamanan qalila. Fabi'sa ma yashtahun. La tahsabanna alladhina yafrahuna bima ataw wa yuhibbuna an yuhmadu. Yafrahuna bima ataw wa yuhibbuna an yuhmadu. Wa yuhibbuna an yuhmadu bima lam yaf'alu fala tahsabannahum bimafazatin minal 'adab. Wa yuhibbuna an yuhmadu bima lam yaf'alu fala tahsabannahum bimafazatin minal 'adab.
kepada Allah minasyaitani dari godaan syaitan ar-rajim yang terkutuk. Wa in, dan ingatlah ketika afadallahu, Allah mengambil mitsaqa, perjanjian alladzina, dengan orang-orang yang alladzina utul kitaba, dengan orang-orang yang diberi kitab, la tubayyinunnahu, la tubayyinunnahu, hendaklah kalian memberitahukan linnasi, kepada manusia, wala, dan janganlah taktumunahu, kalian menyembunyikannya. Fanabadhuhu, lalu mereka melemparkan wara'a, ke belakang zuhurihim, punggung mereka, washtaraw, dan mereka menukar bihi, dengan perjanjian itu, thamanan, dengan harga qalila, yang sedikit. Fabisa, malah maka alangkah buruknya, ma yashtaruna, apa yang mereka tukarkan. La tahsabanna, janganlah engkau mengira, alladzina, orang-orang yang yafrahuna, bergembira, bima, dengan apa yang atau mereka kerjakan, wa yuhibbuna, dan mereka menyukai, ayyuhmadu, pujian orang lain, bimalam, terhadap apa yang belum, yaf'alu, mereka kerjakan. Fala, maka janganlah, tahsabannahum, engkau mengira bahwasanya mereka bimafazatin, akan selamat, minal adabi, dari siksaan, walahum, dan bagi mereka, adabun, siksaan, alimun, yang pedih. Walillahi, dan milik Allah lah, mulkus samawati, kerajaan langit, wal ardi, dan bumi, wallahu, dan Allah, ala kulli syai'in, terhadap segala sesuatu, qadirun, maha kuasa. Alhamdulillah rabbil alamin,
Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak dan Ibu jemaah salat Isya dan jemaah pengajian tafsir rahimahullah. Pertama puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya kita akan mengkaji kepada ibu sekalian terhormat, para takmir, para imam masjid sekitar dan semuanya yang saya tahu. Pada kesempatan yang lalu kita telah membahas bagaimana kedudukan orang-orang Yahudi dan orang-orang ahli kitab secara umumnya, yang mana mereka senantiasa menganiaya orang Islam, sehingga mereka itu pun juga berani bersumpah demi mempertahankan apa yang dia katakan. Itulah yang disebut dengan ciri-ciri orang munafik. Sekali lagi, munculnya orang munafik itu adalah asalnya sebenarnya dari orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani awalnya, karena mereka untuk mengamankan dirinya di Madinah ketika kaum muslimin bisa mengalahkan kaum Quraisy yang jumlahnya lebih banyak. Lalu kemudian sepulangnya dari perang Badar barulah muncul orang-orang munafik. Karena kalau dia masih tidak mau, maka dia merasa akan kalah. Sehingga muncullah orang-orang munafik, yaitu terdiri dari orang-orang Yahudi dan Nasrani pada saat itu. Maka itulah yang disebut dengan ahli kitab. Jadi ahli kitab itu, jadi ada kafir Quraisy, ada kafir ahli kitab, gitu kan? Yang Quraisy itu mereka nggak punya kitab. Sementara kalau ahli kitab itu adalah punya kitab, bahkan dia punya pedoman, akan tetapi tidak mengimani adanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang Yahudi itu punya kitab, orang Nasrani juga punya kitab. Maka disebut dengan ahli kitab, karena kitab mereka sudah membaca, akan tetapi dia tidak mengerti. Maka oleh sebab itu mereka juga takut kalau dia mati. Diri mereka itu takut mati dan takut miskin, sehingga mereka tidak mau berinfak dan membolehkan adanya riba. Jadi riba menurut mereka boleh. Riba menurut mereka adalah boleh. Kemudian setelah itu mereka pun juga dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kehidupan dunia itu hanyalah sementara. Dan bahkan kehidupan dunia yang hanya sementara itu adalah kenikmatan yang menipu. Karena itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia itu kecuali kesenangan yang menipu memperdaya. Kemudian ayat yang kita baca tadi menjelaskan tentang keburukan para ahli kitab yang lain. Kemarin kan sudah banyak sekali, diantaranya adalah mereka mengaku bahwasanya Allah itu miskin, mereka yang kaya, ya? Bahwa mereka juga tidak percaya kalau Nabi itu adalah Rasul. Itu semuanya adalah pembangkangan mereka. Kemudian ayat yang kita akan baca tadi adalah tentang keburukan perilaku mereka dan ucapan mereka terhadap apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya tentang bagaimana kitab-kitab mereka. Jadi kitab mereka itu sebenarnya sudah ada perjanjian antara Allah Subhanahu wa taala dengan mereka. Yang dimaksud mereka di sini adalah orang-orang Yahudi, khususnya umumnya ahli kitab. Ini umumnya ahli kitab. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman menjelaskan tentang perjanjian Allah dengan mereka. Wa id akhadallahu. Jadi kalau ada kata-kata id itu artinya dan ingatlah ketika. Berarti menceritakan sesuatu yang pernah terjadi, itu namanya id. Berarti wa id akhadallah, dan ingatlah kalian ke sini kepada orang-orang
ahli kitab, orang-orang Yahudi pada saat itu. Wa id akhadallahu mitsaqal ladzina utul kitab. Dan diingatlah ketika Allah mengambil perjanjian dengan orang-orang ahli kitab. Jadi perjanjian ahli kitab itu sudah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala jauh-jauh sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir. Jadi itu kan anak buahnya saja. Jadi mereka Yahudi yang ada di Madinah pada saat Nabi ada itu adalah Yahudi keturunan mereka. Tetapi yang mengambil perjanjian dengan Allah itu adalah Yahudi yang dulu, yang sudah dituruni kitab Taurat dan kitab Injil. Maka ini apa kata Allah? Dan ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian dengan orang-orang ahli kitab. Bentuk perjanjiannya itu, kata para ulama tafsir di dalam ayat ini adalah ada dua bentuk. Jadi perjanjian Allah dengan orang-orang ahli kitab itu ada dua bentuk. Bunyinya apa? Lanubayyinunnahu linnas. Bahwa perjanjian yang pertama adalah mereka diambil oleh Allah Subhanahu wa taala perjanjiannya bahwasanya mereka akan menyampaikan apa yang telah ada di dalam kitab mereka kepada manusia. Jadi apa yang telah ada di dalam kitab mereka, kitab Taurat dan kitab Injil, itu akan disampaikan kepada manusia, artinya kepada orang-orang di sekelilingnya. Tidak ditutup. Wala taktumunahu. Dan janjian yang kedua adalah dan dia tidak akan menyembunyikannya. Tidak akan menyembunyikannya. Jadi artinya yang pertama akan menyampaikan isi daripada kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah kepada mereka. Lalu kemudian isinya itu tidak akan disembunyikan. Tidak akan disembunyikan. Maka para mufassir menyebutkan dengan dua penafsiran yang dimaksud dengan yang disebutkan kemudian yang disampaikan itu adalah bayanun ma fil kitab min akhbar. Yang pertama yang dimaksud dengan menjelaskan kepada manusia itu adalah menjelaskan isi tentang hukum-hukum dan kabar-kabar yang ada di dalam kitab tersebut. Jadi yang dimaksud menyampaikan, menjelaskan itu adalah menjelaskan hukum-hukum halal haram dan berita-berita yang telah disebutkan di dalam Al-Quran, dalam kitab mereka, baik itu kabar yang telah lalu ataupun yang akan datang. Jadi kayak Al-Quran ini kan kisahnya ada kisah masa lalu, ada kisah yang akan datang, gitu kan? Karena sudah cukup ada undangan monggo di akhir di bacaan doa Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo coba Ibu. Tidak mengurangi kenikmatan Bapak dan Ibu sekalian, kita lanjutkan kajiannya. Jadi perjanjian mitsaq itu adalah perjanjian yang kokoh antara Allah dengan orang-orang ahli kitab yang disampaikan oleh nabinya waktu itu. Mereka yang mengambil adalah pertama janjinya kepada Allah akan menyampaikan isi buku kitab yang telah diturunkan kepada mereka, yaitu kitab Taurat dan kitab itu kan disampaikan. Baik itu tentang hukum halal haram, lalu kemudian akhbar tentang berita yang telah lalu dan yang akan datang. Telah lalu dan yang akan datang. Apa yang dimaksud dengan yang telah lalu berarti yang telah lalu banyak. Seperti contohnya tentang Nabi Ibrahim. Mereka kan mengaku bahwasanya dia itu adalah keturunan Nabi Ibrahim. Tapi ketika dikembalikan Nabi Ibrahim itu dia hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, gak punya anak Tuhan dan lain sebagainya.
lalu mereka juga mengelak bahwasanya sesungguhnya Nabi Ibrahim itu dari orang Yahudi, kata mereka. Maka dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya maka Ibrahim Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana hanifan musliman. Tidaklah Ibrahim itu dari orang Yahudi dan begitu juga tidak juga orang Nasrani, akan tetapi adalah Islam. Hanifan adalah agama yang lurus, yaitu Islam. Itu jawaban, karena mereka rebutan bahwa moyang kami itu Ibrahim. Kemudian kita jawab oleh Allah, jadi kalau memang kalian mengaku bahwa Ibrahim, mari menyembah Allah, jangan disekutukan, lalu kemudian beriman kepada Nabi Muhammad. Itu tentang masalah yang lalu. Kemudian kabar tentang hukum yang akan datang. Karena itu cerita dulu, berarti di dalam kitab Taurat dan Injil itu sudah ada kabar bahwasanya nanti akan datang nabi terakhir yang dia akan menjadi nabi pemungkas. Sudah ada di dalamnya. Ya, sudah ada. Akan tetapi mereka sebenarnya sudah meyakini bahwa benar Nabi Muhammad itu akan ada. Bahkan Nabi Muhammad itu nanti akan menjadi penguasa di kota Madinah. Sudah tahu. Makanya mereka yang dari Palestina, Bani Israel di situ itu kan pindah. Cucu-cucunya disebut dengan Bani Nadir. Itu semuanya pindah ke sana untuk menunggu kedatangan Nabi terakhir. Coba, udah beriman, sehingga di dalam surat Al-Baqarah disebutkan walamma ja'ahum kitabun min ahli kitab, seketika datang, sebelum mereka itu datang, lalu kemudian datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka itu beriman. Namun ketika Nabi Muhammad sudah datang, dia tidak beriman. Itu kan kebalik. Ternyata ada sesuatu di sini. Jadi dikisahkan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika diutus mereka mengetahui, bahkan sampai-sampai dalam Al-Quran mereka lebih mengetahui, lebih tahu daripada anaknya sendiri, ya kan berarti paham banget Nabi Muhammad kayak apa. Akan tetapi mereka ternyata tidak berimannya itu bukan karena apa, akan tetapi karena Nabi Muhammad bukan dari keturunan mereka. Akhirnya mereka itu sudah jelas. Itu maksud daripada la tubayyinunnahu linnas, bahwasanya janji yang pertama itu akan menyampaikan kepada manusia itu tentang isi dari kitab tersebut, baik itu masalah hukum ataupun masalah berita masa lalu dan berita yang akan datang akan disampaikan. Ternyata ini yang pertama ini pun juga diingkari oleh mereka. Apa yang diingkari? Yang pertama tentang masalah kabar tentang Nabi Muhammad. Kemudian juga halal haram seperti riba yang dulunya sebenarnya itu diharamkan tapi menurut mereka jadi halal. Nah, ya tak? Kemudian yang berikutnya tentang masalah rajam. Rajam itu aslinya mereka udah tahu, di kitabnya ada, akan tetapi ditutupi. Berarti dia adalah mengingkari perjanjian yang telah dulu bapak moyangnya itu janjikan dengan Allah Subhanahu wa taala, diingkari. Kemudian berikutnya wala taktumunahu. Janji yang kedua adalah dia tidak akan menyembunyikannya. Artinya apa yang ada di dalam kitab itu tidak akan disembunyikan sedikitpun. Makanya di sini ada mukitmani kulli syai'in mimma fi hadzal kitab. Artinya kata Allah bahwasanya perjanjian kedua itu mereka tidak akan pernah menyembunyikan apapun isi daripada kitab tadi. Jadi isinya apa saja akan diungkapkan. Maka diungkapkan. Makanya oleh sebab itulah perjanjian atau isi perjanjian kedua ini juga dilanggar oleh mereka. Ini kan hanya mengingatkan gitu. Jadi mengingatkan kepada mereka bahwa dulu bapak moyangmu itu janji dengan Allah begini-begini. Ini ayatnya itu kan belakangan. Sementara kitab yang sebelumnya itu sudah menjelaskan tentang apa yang telah dia janjikan dengan Allah.
Kemudian pada saat itulah wala taktumunahu, dan mereka tidak akan pernah, kata mereka, tidak akan pernah menutupi. Akan tetapi malah semuanya ditutup-tutupi. Yang ditutupi apa? Kenabian Nabi Muhammad ditutupi. Gitu? Kemudian bahwasanya mereka juga tidak percaya kalau orang yang jelek itu masuk neraka dan masuk surga orang yang baik. Bahkan mereka beranggapan bahwa mereka lah yang akan menjadi penghuni surga, yang lainnya enggak. Yang lainnya enggak. Bahkan mereka mempunyai keyakinan walaupun salah sesalah apapun, maksimal dia itu disiksa hanya 40 hari. Hanya 40 hari dia. Habis itu yang masuk surga katanya. Itu keyakinan mereka. Karena kenapa? Karena waktu bersama dengan Nabi Musa itu adalah waktunya hanya 40 hari. Jadi itu mereka, itu digambarkan di dalam. Berarti kan semuanya itu ditutupi. Makanya Bapak dan Ibu sekalian rahimahumullah, dan ini mungkin orang-orang seperti ini memang secara hakikatnya dia tersembunyi, akan tetapi sifat-sifatnya yang ada dalam diri kita, di keluarga kita, di lingkungan kita mungkin ada. Tapi mungkin bisa jadi agamanya tetap Islam, akan tetapi sifat-sifat yang ada di dalam inilah yang mungkin ada. Inilah yang disebut dengan munafik yang paling berat. Ini, jadi kalau sifat-sifat seperti ini ada di dalam tetangga kita, di dalam lingkungan kita, itulah, maka kita hendaknya berhati-hati jangan sampai mengumbar apa yang kita tahu tentang Islam itu sehingga menjadi kerusakan. Maka inilah Allah Subhanahu wa taala mengingatkan agar supaya janji-janji mereka itu tidak. Kenyataannya apa? Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kenyataan dari apa yang mereka janjikan itu sia-sia. Fa nabaduhu wara'a dhuhurihim. Akan tetapi mereka melemparkannya, nyanya itu kembali kepada kitab tadi. Melemparkannya ke belakang dalam artian menolak gitu. Artinya kalau kita melemparkan ke belakang kan berarti ini bahasa kinayah. Jadi apa yang perjanjian yang sudah dijanjikan oleh para nabi dulu dengan Allah Subhanahu wa taala, kemudian itu semuanya dilemparkan di belakang. Artinya tidak diikuti. Wastarau bihi tsamanan qalila, bahkan maaf, bukan hanya melemparkan ke belakang, akan tetapi malah dijual, ditukar dengan harga yang sangat ringan. Lalu kemudian para mufassir mengatakan apa yang dimaksud dengan menjual atau menukar dengan harga yang ringan, yakni menukar keimanan dengan harga kekafiran itu sangat ringan. Keimanan yang begitu berharga, lalu kemudian karena maaf jabatan dan seterusnya kemudian ditukar. Inilah yang disebut dengan harga yang murah. Iman kan mahal. Apalagi kalau dikaitkan dengan tempat. Surga kan tidak ada bandingannya. Akan tetapi mereka menukarnya gara-gara karena dia pengen mendapatkan sesuatu yang dia inginkan. Itu waktu di dunia. Apakah dia harus orang-orang yang mungkin terang-terangan Yahudi atau Nasrani? Tidak. Jadi kadang-kadang maaf KTP-nya ya Islam, akan tetapi punya sifat yang seperti ini. Asalkan gini atau ini ada. Naudzubillah gitu ya. Maka inilah yang sangat bahaya dalam hidup kita. Jadi menukar di sini artinya keimanan yang seharusnya dipupuk jangan sampai luntur, akan tetapi malah mengambil yang sifatnya dunia yang itu tidak seberapa. Maka itu yang dimaksud dengan tsamanan qalila, harga yang sangat murah atau sedikit. Maka oleh sebab itu Allah menutupnya fabi sama yashtarun. Maka alangkah buruknya apa yang dia tukar. Seolah-olah Allah mengatakan alangkah ruginya dia itu menukar keimanan dengan hal-hal yang sifatnya dunia yang hanya bisa dia nikmati hanya di dunia. Alhamdulillah. Jadi makanya kita jangan terlalu berambisi untuk menjadi orang-orang yang di atas. Kalau kita sekiranya iman kita itu harus lurus, jangan terlalu.
Biarlah kita orang biasa, dan tetapi keimanan masih kuat. Kemarin kan dulu bahwasanya bagaimana gambaran seorang Abdullah dia mempertahankan padahal sudah mau ininya di tembok, di paku, akan tetapi dia tetap membawa la ilaha illallah. Itu kan kekuatan iman. Sampai-sampai dia ketawa, kemudian rajanya marah. Kok ketawa? Iya, kata. Saya itu ketawa karena bahagia. Seandainya saya punya nyawa 10, maka aku akan melawanmu, dan ketika aku mati hidup lagi melawan terus, katanya gitu. Mau saking mangkalnya rajanya, lalu kemudian suruh mencium kepalanya gitu. Jadi apakah menyium kepala syirik? Enggak. Tapi kalau mengucapkan syirik, maka kemudian alangkah ini kemudian dicium, kemudian dibebaskan. Maka itu gambaran kekuatan keimanan. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, khususnya kita yang mengkaji Al-Quran dengan baik dan membaca bagaimana kisah-kisah terdahulu, kalau orang sudah melawan tentang adanya kemusyrikan, tentang adanya kekafiran, maka dia akan diberi jalan. Akan tetapi sebaliknya, kalau orang sudah ikut arus kepada kemusyrikan dan kemunafikan, naudzubillah, maka dia akan menukar yang seharusnya dia dipertahankan sampai mati, akan tetapi karena mengejar kehidupan dunia yang hanya sementara itu, sehingga bisa berubah. Jadi betapa banyak Bapak dan Ibu sekalian yang tadinya dia rajin salat jamaah, kemudian yang lain pokoknya terus, tapi ketika mempunyai jabatan yang mungkin maaf tinggi, wah aku gak sempat ke masjid, bahkan di pasar terus seumpama. Nah, itu kan berarti sudah menukar dengan samanan wanita. Maka berbahagialah kita yang punya kerjaan yang mana kerjaan itu tidak menyibukkan, sehingga kita tetap bisa salat berjamaah, bisa puasa sempurna. Itulah yang kita inginkan. Kalau kita bayangkan, kalau melihat ayat ini, apalah gunanya kebahagiaan di dunia yang hanya sementara ini, sementara kita harus mengorbankan kebahagiaan di akhirat, kan gitu kan? Jadi sehingga orang yang bijaksana itu yang dipilih bukanlah hanya yang sementara, akan tetapi yang dipilih adalah bagaimana nanti Rabbana atina fid dunya, begitu juga di akhiratnya juga. Jadi bukan hanya itulah gambaran dari Allah Subhanahu wa taala tentang. Maka oleh sebab itu kita semua, terutama yang hadir dalam pengajian tafsir ini, janganlah sampai keimanan itu luntur gara-gara hal yang sifatnya keduniaan. Kemudian berikutnya, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita dan juga kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini untuk menjelaskan lebih lanjut dari ayat yang pertama. La tahsabannal ladzina yafrahuna bima atau wa yuhibbuna ayyuhmadu. Janganlah engkau wahai Muhammad. Jadi ini kalau takbir itu berarti jawabannya adalah kepada Nabi Muhammad dan kepada umat Islam. Janganlah engkau mengira wahai Muhammad bahwasanya orang yang berbahagia itu bima atau tentang apa yang mereka lakukan itu, wa yuhibbuna ayyuhmadu, dan menyukai dia itu tentang pujian dari orang lain, bima lam yaf'alu, terhadap apa yang mereka belum kerjakan. Sekali lagi ayat yang ini pemahamannya nanti kita akan tahu. Janganlah engkau wahai Muhammad dengan orang-orang Islam sekali-kali mengira bahwasanya orang yang bahagia itu disebabkan karena apa yang mereka kerjakan, dan mereka menyukai apabila dia itu dipuji oleh orang lain dari perbuatan yang belum mereka kerjakan. Mungkin belum nyambung apa yang dimaksud. Jadi ini berkaitan dengan sebab turun. Ayat ini diturunkan kepada teguran oleh orang-orang Yahudi yang mereka itu berbahagia ketika berhasil menipu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu ya. Jadi ketika mereka itu pada saat bertemu dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu kemudian ditanya sesuatu oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ditanya seumpama ditanya ini dan ini,
kemudian dia jawabnya itu tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam kitabnya. Sekali lagi, sebab turunnya ayat ini, ada beberapa orang Yahudi datang kepada Nabi, lalu kemudian ditanya oleh Nabi sesuatu hal. Di sini di tafsir tidak disebutkan dari saking banyaknya pertanyaan yang ditanyakan oleh Nabi tentang. Lalu mereka itu menjawab dengan jawaban yang tidak semestinya. Dijawab kanan, jawabannya kiri. Ditanya kanan, jawabannya kiri gitu. Maka karena melihat seperti itu kan Nabi tidak tahu apakah dia itu benar ataupun tidak. Akhirnya mereka itu setelah keluar dari Nabi Muhammad SAW, mereka mengatakan bahwasanya beruntung Nabi tadi, bahagia karena sudah bisa memberikan jawaban kepada Nabi sehingga dia percaya terhadap apa yang katakan. Itu maksudnya. Bahagia sekali, padahal ngapusi. Oleh sebab itulah Nabi SAW tidaklah curiga sedikit pun pada saat itu. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala langsung menurunkan ayat ini. La tahsabannal ladzina yafrahuna bima ataw. Janganlah wahai Muhammad engkau mengira bahwa mereka yang bahagia itu dia itu beruntung. Akan tetapi sebenarnya dia itu adalah mendapatkan azab. Barulah tahu bahwasanya apa yang dijawabkan oleh orang Yahudi kepada Nabi Muhammad itu adalah bukan jawaban yang ada di dalam kitabnya, akan tetapi mengelabui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi gak pernah curiga kepada orang, sekalipun dia musuhnya. Akan tetapi ketika ada orang yang nipu Nabi, malaikat Jibril datang membawa ayat untuk memberitahunya. Kan banyak. Seperti kemarin tentang bagaimana ketika ada orang yang mau membocorkan peperangan Nabi itu kan langsung ketahuan. Dan banyak sekali yang diberikan. Dan begitu juga ciri-ciri mereka itu wa ayyuhmadu bimalam yaf'al. Jadi mereka itu senangnya kalau dipuji. Nah, jadi kalau kita gak usah terlalu mengharap pujian orang. Itu akan bikin kita itu kurang ikhlas. Kadang-kadang kan setelah kita ngasih kepadanya lalu kemudian kok orang terima kasih, nah, itu gak usah nunggu itu. Walaupun kita sebagai umat muslim ketika mendapatkan sesuatu dari orang, jawaban kita adalah jazakumullahu khairan. Semoga Allah membalasnya yang lebih baik. Itu balasan kita. Tetapi orang yang memberi itu jangan hanya membalaskan itu. Lebih dari itu adalah keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah maksudnya. Jadi ciri-ciri orang Yahudi dan mereka ahli kitab itu adalah mereka itu bahagia apabila yang musuhnya itu kena musibah, dan bahagia juga kalau dia itu dipuji setinggi langit. Ya setinggi. Maka oleh sebab itulah fala tahsabannahum bimafazatin minal azab. Maka oleh sebab itu wahai Muhammad, janganlah kamu mengira bahwa mereka itu bimafazah akan diselamatkan. Fazah itu kan artinya berhasil kan? Atau sukses. Tetapi terjemahan di sini, janganlah engkau ya Muhammad mengira bahwa mereka itu selamat dari azab dan siksaan. Jadi itu namanya mafazah. Faqad faza fawzan azima gitu. Jadi yang dimaksudkan fazah itu artinya keberuntungan. Artinya janganlah engkau umat Islam mengira bahwa orang-orang Yahudi dan Nasrani itu mereka itu selamat daripada siksa apa yang akan dihendakkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Walahum adzabun alim, dan bagi mereka sebenarnya itu adalah siksaan yang pedih. Maka Bapak dan Ibu sekalian rahimakumullah, ini sebenarnya ayat yang kita baca ini ayat yang terakhir tentang masalah dibukanya apa yang tersimpan dalam hati orang-orang Yahudi dan orang Nasrani. Jadi terakhir sampai walillahi mulku samawati wal ardh. Jadi dari awal kan semuanya itu tentang orang-orang di kitab. Mulai dari awal sampai akhir sampai ini adalah semuanya membahas bagaimana kalau kita mau nulis buku dengan membahas ayat sampai 187 itu sudah banyak sekali tentang masalah kelicikan yang dilakukan oleh orang-orang ahli kitab. Maka salah satunya adalah
mereka itu dekat kepada kemunafikan. Naudzubillah. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menutupnya dengan ayat yang sangat indah agar supaya kita ingat bahwasanya walillahi mulkus samawati wal ardh. Maka sesungguhnya kerajaan langit dan bumi itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada kepunyaan itu ditaruh awal, itu berarti dia hanyalah. Seperti contohnya di dalam Al-Quran, iyyaka na'budu, kepadamu menyembah. Kan seharusnya kan menyembah kepadamu gitu kan. Tapi kepadamunya diawalkan itu berarti mempunyai sifat khusus namanya. Ya, itu khusus. Artinya hanya kepada engkau kami menyembah. Itu dan hanya kepada engkau kami memohon pertolongan. Nah begitu juga harusnya kan kalau kita bahasa Indonesia, kerajaan langit dan bumi itu adalah milik Allah gitu. Akan tetapi milik Allah yang didahulukan. Berarti ini hanya menunjukkan walillahi mulkus samawati wal ardh. Hanya milik Allah lah. Nah, itu penekanan berarti. Apa-apa yang ada di langit dan di bumi dan apa-apa yang dilakukan oleh mereka. Artinya bahwa langit dan bumi itu dikuasai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apapun yang berkaitan dengan dunia Allah yang mengatur. Tidak sebagaimana yang dikatakan oleh orang-orang ahli kitab bahwa Allah itu miskin doang. Bahkan kamilah yang kaya. Kok bisa gitu loh? Padahal dia adanya dari mana? Kok sampai-sampai inilah yang kata-kata yang sangat dibenci. Maka itu adalah ciri-ciri mereka. Wallahu ala kulli syai'in qadir, dan sesungguhnya segala sesuatu itu terhadap segala sesuatu Allah Subhanahu wa taala maha kuasa terhadapnya. Jadi adanya apapun yang di dunia ini yang tidak mungkin sampai yang sangat mungkin itu Allah bisa berkehendak. Itulah kemutlakan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak dan Ibu sekalian rahimakumullah, dengan ayat yang kita baca tadi menunjukkan bahwasanya kita sebagai muslim yang sejati hendaknya berhati-hati kepada musuh-musuh Islam terutama. Dan bisa jadi musuh-musuh Islam itu dia bisa jadi maaf sama-sama dengan kita. Sama-sama dengan, tapi sifat yang membedakan adalah sifatnya. Kan disebutkan kan? Innal munafiqin, sesungguhnya orang munafik idza qamu ila sholati qamu kusala. Ciri-cirinya adalah mereka orang-orang munafik itu adalah ketika dia mau melakukan salat dia malas ya. Itu cirinya. Ketika ada salat buri terus. Ya ini ciri-cirinya itu salah satunya. Sehingga dulu mereka pun juga ngaji dengan Nabi Muhammad ya toh. Mereka juga ikut pengajian, ikut juga ketika ada kumpul-kumpul. Akan tetapi hanya bagaimana untuk mengelabui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi keistimewaan Nabi itu apa yang akan terjadi dan yang setelah terjadi itu Nabi Allah Subhanahu Wa Taala diberikan keistimewaan yaitu mengetahuinya. Itulah kelebihan Nabi dibandingkan dengan orang-orang yang biasa. Sehingga apa yang akan terjadi itu sudah Allah Subhanahu Wa Taala beritahu. Dan itu yang diberikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu Bapak dan Ibu sekalian, harapan kita semua dalam kehidupan yang mungkin hanya sementara kalau kita bandingkan dengan akhirat, iman yang ada di dalam diri kita ini mari kita pupuk dengan cara mengasahnya bagaimana. Satu, ya kita hendaknya mempertahankan syariat yang telah ada dengan melalui salat jamaah, puasa, baik itu sunnah ataupun itu, lalu kemudian juga senantiasa kita ikut kajian-kajian keislaman, insya Allah akan menambah kekuatan iman kita. Sehingga keraguan-keraguan yang akan ada di dalam diri kita itu bisa terus karena adanya ikhtiar kita. Mungkin ini dulu yang dapat kita sampaikan, insya Allah kita sambung pada minggu yang akan datang. Untuk selanjutnya saya mohon izin kepada Pak Takmir. Ini siapa tahu Bapak dan Ibu pengen umrah bersama saya nanti bulan Februari. Silakan ngambil ini. Walaupun nggak mau berangkat yang ngambil juga apa-apa. Jadi siapa tahu tangga apa sama belum ini deh.
Jadi ini insya Allah saya berangkat tanggal 22 Februari ya. Kemudian nanti juga ini kantornya kalau kita lihat di sini di Jalan Gitu-Gati jadi dekat. Jadi mungkin ada tetangga atau ada keluarga yang pengen dipersilahkan. Mungkin ini saja dari saya. Terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan. Mari kita akhiri, kita tutup dengan sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.